Oke teman-teman, sekarang kita akan bahas ya, apakah kita perlu menggeser SL atau tidak ya. Nah ini teman-teman bisa lihat ya, ini salah satu setup yang belum kena TP ataupun SL ya. Ini masih kena TP2 di sini, dan ini jujur aja ini masih pagi-pagi ya. Saya juga males untuk pakai kamera untuk ini ya gitu. Tapi intinya teman-teman bisa lihat di sini bahwa harga ini tanggal 26 Desember, tapi di TradingView ya, saya pakai FXCM, ini masih berhenti. Kemungkinan di broker sana mungkin masih libur ya gitu. Tapi di sini ya, Forex IMF ini teman-teman bisa lihat harga memang sudah bergerak ya. By the way, teman-teman mungkin akan bertanya kenapa lotnya saya tutupin, kemudian habis itu terminalnya juga saya tutupin ya. Teman-teman nggak bisa lihat berapa dolarnya. Ingat prinsip saya ya teman-teman, bahwa saya tidak ingin terbaca ya, jangan sampai terbaca ya. Itu pun juga prinsip yang harus teman-teman terapkan, bahwa kita sebagai trader nggak usah merasa pengen dianggap hebat, nggak usah merasa pengen dianggap benar ya. Bahkan kemarin ada yang ini ya, komen di video My Trading Journal itu, ini real apa enggak? Kalau cuma kayak gitu anak SD juga bisa ya, nggak apa-apa sih. Kalau memang nggak suka videonya ya nggak usah ditonton. Kan gitu aja ya, saya mah santai aja. Tapi kalau misal teman-teman pengen tahu ini real apa enggak ya, ini live ya teman-teman. Akunnya live itu. Dan ini kebetulan masih cuman ini doang ya yang terbuka. Ini nginep posisinya teman-teman. Jadi kemarin itu dari hari Jumat kemudian nginep sampai Sabtu Minggu otomatis nggak ada ini, sampai hari Senin ya. Ini hari apa ini? Hari Selasa. Ini hari Selasa, dan sampai sekarang masih belum ke cancel ya. Sampai sekarang masih belum kena TP ataupun kena SL. Harapannya ini pasti kena TP ya kalau kita berharap, tapi kan ya kita tidak pernah tahu ya. Jadi ya kita biarin aja. Nah pertanyaannya adalah kembali ke topik ya, apakah saya perlu geser SL atau tidak ya. Dan ini mungkin teman-teman juga mengalami kegalauan kalau udah kayak gini tuh, kira-kira mau digeser apa enggak kan gitu. Nah pertama-tama kalau misal teman-teman memang mau tanya apakah saya akan geser SL atau tidak, tergantung situasi dan kondisi. Nah situasi dan kondisinya apa dulu kan gitu. Nah teman-teman harus tahu bahwa apabila ini ya kan kasusnya ini ya, teman-teman bisa cek ini tuh harga masih kena TP2 teman-teman, belum kena TP3 ya. Jadi ketika harga sampai sini ya, ini sebenarnya kalau di chart ngomongnya di sini, tapi ini kenyataannya sih baru kepanggilnya di sini. Kemungkinan besar karena ada spread ya. Nah kemudian ini harga akan naik ya kan, dan ini lagi berkutat aja di sini ya, masih mondar-mandir aja di sini, dan pergerakan market belum benar-benar ini ya. Dan saya nggak tahu ini apakah kena SL atau TP nantinya. Nah dalam kondisi seperti ini teman-teman, yang akan saya lakukan apa? Saya diem dulu, saya nggak akan geser SL atau apapun itu ya. Saya nggak akan mengintervensi apapun. Kenapa? Karena menurut saya ya udah gitu loh, jangan diintervensi lagi gitu loh, biarin aja. Alangkah baiknya ya udah kita menunggu aja. Dan kebanyakan mungkin yang buat teman-teman nggak bisa menunggu itu adalah karena teman-teman terlalu sering ngeliatin chart seperti ini gitu. Apalagi di MT4 seperti ini tuh memang bikin candu ya teman-teman ya. Apalagi kalau teman-teman pakai time frame M5, M1, wah itu tambah parah lagi gitu ya. Jadi menurut saya dihindarilah hal-hal seperti itu ya. Nah apakah saya akan geser SL? Iya, apabila di TradingView ya kan, di TradingView ini harga sudah menyentuh TP3 tapi di MT4 masih running ya. Jadi di sini entah itu gara-gara spread atau entah itu karena kan ini juga harganya juga saya tidak entry persis seperti di TradingView. Kenapa kok tidak entry persis sama di TradingView? Karena ada spread. Jadi rumusnya adalah kalau misal saya trading ya di TradingView, misal
buy limitnya berapa ini? Coba 156343, maka di MT4 itu saya akan tambah ini jadi 156353 gitu ya. Nah untuk SL saya samain, tapi untuk TP-nya kalau di TP3 saya biasanya tambahin 2 pips ya, yang ini tambahin 1 pips. Kalau nge-sell ya kan, kalau nge-sell maka beda lagi. Kalau nge-sell, misal nge-sellnya di sini gitu ya, ini nge-sellnya areanya ini 156912, maka tak biarin aja angkanya tetap seperti itu. Misal SL-nya itu ini, maka 157197, maka tak tambahin 1 pip lah gitu, jadi 157207. Nah untuk TP-nya misal ini TP ya teman-teman, misal maka 156038 misal gitu ya. Jadi kalau nge-sell yang ditambahin itu SL-nya, tapi kalau yang nge-buy maka yang ditambahin itu entry-nya ya. Kenapa? Karena ada spread gitu. Nah itu nanti akan dibahas ya di kelas jadi trader ya. Jadi teman-teman tunggu aja, sebentar lagi kemungkinan ada kelas jadi trader gratis kok ya, gratis. Jadi teman-teman nggak perlu takut kena biaya. Dan ya itu sih teman-teman ya. Nah alasan lain kenapa kok saya nggak geser SL sekarang adalah karena memang di area-area ini itu tuh masih ada kan areanya ini ya teman-teman. Mana ya? Oke, kita gunakan shape. Gimana ini? Nah di area ini kan areanya ini sebenarnya. Nah teman-teman bisa lihat ini tuh masih ada sisa order institusi gitu loh yang belum kepanggil. Jadi kemungkinan besar ya, menurut pengalaman saya, ketika ini besar kemungkinannya, bukan ketika ini, tapi besar kemungkinannya ketika harga balik ke sini tuh bakal ada pantulan lagi ke atas gitu loh ya. Dan bisa jadi kemungkinan dia akan nyentuh area ini ya, nyentuh level ini ya. Ini kan liquidity sebenarnya ya kan, jadi dia bisa jadi akan nyentuh ini ya kan. Kalau teman-teman paham atau belajar yang namanya liquidity, dia akan nyentuh di area ini, kemudian dia akan naik ya. Jadi itu adalah alasan kenapa saya kok tidak menggeser SL sekarang ya. Tapi akan ada masanya di trading view itu dia sudah kena TP duluan ya, sudah kena TP3, tapi mungkin harga mungkin di sini belum kena gitu, bisa jadi ya, karena ada berbagai faktor, bisa karena spread, bisa karena memang yang satu pakai FXCM, yang satu pakai Forex IMF ya, chartnya mungkin ada perbedaan sedikit, oke, nggak apa-apa. Tapi intinya adalah hal-hal seperti itu bisa terjadi, dan kalau itu terjadi maka baru saya akan geser SL ini ke buy ini ya, jadi BEP. Tapi kalau kondisinya masih sekarang seperti sekarang ini, masih TP2, masih ya nggak tahu mau ke atas atau ke bawah ya kan, nggak tahu mau kemana, ya udah biarin aja ya.